Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan tema-tema kombinasi. Tujuannya agar sahabat-sahabat catur bisa menguasai teknik-teknik kombinasi dalam permainan caturnya. Tema kali ini pas pawn atau bidak bebas. Pas pawn adalah bidak bebas yang akan segera promosi. Pada tema ini kita seperti mengulang kembali tema-tema sebelumnya seperti double attack, pinning, blokade, deflection, decoying, ekrai, clear of sword, dan sebagainya. Kenapa? Karena pada bidak bebas ini kita tidak hanya sekedar mempromosikan bidak, tetapi dalam mempromosikan bidak tersebut hendaknya memperhatikan unsur-unsur teknik atau tema-tema kombinasi sehingga akan lebih cepat mencapai kemenangan. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. Di sini putih punya bidak bebas di H5. Dan bila putih langsung memajukan bidak H6, maka hitam bidak maju F4. Dan bila bidak terus maju, maka bidak maju F5 dan petak promosi sudah dijaga oleh gajah. Nah, untuk itu, di sini kita juga harus mempergunakan teknik atau tema-tema kombinasi. Tema di sini yang lebih cocok, decoying atau teknik memikat. Di sini kita pikat raja supaya menduduki petak yang kita ingini. Maka di sini kita ingin raja menduduki petak F4, maka di sini kita pikat gajah F4. Bila raja tidak mau mengambil gajah atau langkah lain, maka bidak sudah bisa promosi. Dan di sini bila raja pukul, maka bidak promosi tidak bisa dibendung lagi. Misalkan raja lari, bidak terus maju, bidak F4, dan bidak promosi, itu artinya putih sudah menang. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita ingin mempromosikan bidak bebas di E6 atau F6. Bila kita langsung, umpamanya bidak pukul kuda, maka benteng pukul bidak dan bidak kita tidak bisa promosi. Atau bila bidak langsung maju F7, maka benteng F6 dan bidak putih juga tidak bisa promosi. Nah, di sini kita harus menggunakan teknik yang kita pakai di sini, yaitu tema pinning benteng H5. Kita mempin benteng di H6 sehingga dia tidak bisa meninggalkan lajur H. Dan satu-satunya langkah dari hitam, benteng terpaksa pukul benteng dan bidak pukul kuda, maka bidak E7 akan promosi. Itu artinya putih sudah menang. Sekarang kita masuk latihan yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini kita atau hitam ingin mempromosikan bidak di lajur D. Kalau dia langsung menyorong bidak, maka gajah A5 dan bidak tidak bisa promosi. Maka di sini hitam tutup dulu benteng di B1 dengan gajah C1, dan benteng terpaksa pukul, bidak maju mengancam benteng, benteng lari, kita skak, dan hitam sudah menang. Sekarang latihan yang kedua. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini bidak maju, gajah pukul bidak, gajah C2, gajah terpaksa F7, gajah E4 mengancam bidak C6, gajah bantu, raja lari, gajah terpaksa ke D7, maka di sini gajah pukul bidak, bidak pukul gajah, dan bidak putih promosi. Itu artinya putih sudah menang. Sekarang latihan yang ketiga. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini rencana putih untuk mempromosikan bidak bebasnya di A5. Kalau langsung, maka posisi akan remis, menteri skak, raja lari, menteri skak, raja lari, menteri skak lagi, raja lari, menteri skak, dan skak abadi. Nah, di sini tentu putih harus punya teknik untuk bisa mempromosikan bidak di A5. Maka di sini menteri skak, raja terpaksa lari, menteri skak, raja pukul, maka di sini kita mempergunakan teknik garpu atau discover attack. Raja lari, kuda pukul menteri, bidak pukul kuda, dan bidak maju A6. Dan bidak A-nya sudah promosi, itu artinya putih sudah unggul. Sekarang latihan yang keempat.
Silahkan Anda cari di sini langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini kita punya bidak bebas di G7. Tapi bidak bebas ini tidak terlindungi karena lajur G terhalang bidak. Maka di sini kita harus mempergunakan teknik atau tema kombinasi clearance of file and rank, yaitu mengosongkan lajur dan baris. Maka di sini kalau kita ingin mengosongkan lajur G, maka menteri pukul bidak. Maka di sini hitam terpaksa pukul menteri dan gajah skak H7 raja terpaksa pukul dan bidak kita promosi menteri langsung skak, raja lari, dan menteri skakmat ke H8. Sekarang kita masuk latihan yang kelima. Silahkan Anda cari di sini langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini kita ingin mempromosikan bidak di C5, tapi di sini masih ada bidak di C6, sehingga lajur C belum terbuka. Maka di sini untuk membuka lajur C, maka kita harus mempergunakan tema catur atau teknik kombinasi clearance of file all rank atau teknik mengosongkan lajur dan baris. Maka di sini langkah putih pertama, gajah F4, F5 skak, raja terpaksa lari, D8, dan di sini benteng pukul kuda untuk membuka lajur C. Dan di sini bidak terpaksa pukul benteng dan bidak maju C6 bila raja E7, benteng E7, gajah pukul benteng, raja pukul gajah, bidak C7, bidak maju G6, dan bidak C8 jadi menteri. Gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, menteri pukul bidak, dan putih sudah menang. Nah, sahabat catur, itu tadi tema past pawn yang perlu juga Anda pelajari. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.